Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Halo, saya Rian dari kelompok 9. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 8. Yang pertama-tama yang terhormat untuk Ibu Haji Surya Bintarti SEMM dan yang kami sayangi para audiens teman-teman ini, teman-teman dari kelas A8 ya tentunya. Oke, di presentasi kali ini kami akan membawakan presentasi dengan judul Etika dan Pemasaran. Oke, 3, 2, 1. Apa kabar semua? Kami kelompok 8 akan presentasi hari ini. Fighting. Kelompok 8. Yes, yes, yes. untuk mempersingkat waktu kita mulai presentasinya ya teman-teman. Isu etis dalam pemasaran sebuah kerangka kerja. Kerangka kerja ini akan menyediakan pemahaman yang mendalam untuk membantu para pengambil keputusan untuk sampai pada keputusan yang etis, tetapi tidak akan mengarah kepada keputusan yang benar karena ini bukanlah kerangka kerja yang normatif. Dengan kata lain, hal ini tidak akan menentukan jawaban yang benar, tetapi mengidentifikasi hak-hak, tanggung jawab, tugas, kewajiban, sebab dan akibat. Tanggung jawab terhadap produk, keamanan dan tanggung jawab. Bisnis memiliki tanggung jawab etis untuk merancang, memproduksi, dan mempromosikan produknya dalam cara menghindarkan timbulnya bahaya bagi konsumen. Baik hukum dan etika bergantung pada kerangka kerja yang serupa ketika mengevaluasi kasus di mana produk atau jasa dan bisnis menyebabkan kerusakan di pasar. Standar kontraktual untuk keamanan produk. Para pembeli memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan mereka dan melindungi keamanan mereka sendiri ketika membeli sebuah produk. Dari perspektif ini, bisnis hanya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang atau jasa berdasarkan harga yang telah disepakati. Standar tort untuk keamanan produk. Kelalaian atau negligence, sebuah konsep dari wilayah hukum yang dikenal sebagai tort, memberikan jalan kedua bagi konsumen untuk menetapkan bahwa produsen bertanggung jawab atas produknya. Tanggung jawab produk yang ketat. Standar kelalaian dari hukum tort berfokus pada pemahaman tanggung jawab yang melibatkan tanggung jawab atau kesalahan. Siapa yang seharusnya membayar kerugian pada saat konsumen terluka oleh produk dan tidak ada pihak yang bersalah? Doktrin hukum dari tanggung jawab produk yang ketat menyatakan bahwa perusahaan manufakturlah yang bertanggung jawab dalam kasus-kasus tersebut. Debat etis mengenal tanggung jawab produk. Pada khususnya, kritik ini menekankan standar tanggung jawab produk yang ketat sangat tidak adil terutama bagi bisnis karena hal tersebut menyatakan bahwa bisnis bertanggung jawab terhadap kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian bisnis. Tanggung jawab terhadap produk periklanan dan penjualan. Tujuan dari semua pemasaran adalah penjualan pertukaran akhir antara penjual dan pembeli. Sebuah unsur utama dari pemasaran adalah promosi penjualan, upaya untuk mengaruhi pembeli untuk menyesuaikan pembelian. Isu-isu etis dalam periklanan. Iklan memberikan informasi bagi pertukaran di pasar dan oleh sebab itu memberikan sumbangan ke arah efisiensi pasar dan kebahagiaan secara keseluruhan. Iklan juga menyampaikan informasi yang penting untuk individu yang otonom untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang diperoleh. Akan tetapi, perhatikan bahwa masing-masing pertimbangan tersebut mengasumsikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan akurat. Etika pemasaran dan otonomi konsumen. Ada 3, yaitu yang pertama, dengan menciptakan keinginan periklanan menjunjung tinggi hukum permintaan dan penawaran. Yang kedua, periklanan dan pemasaran cenderung menciptakan keinginan konsumen yang tidak masuk akal dan sepele. Yang terakhir yaitu ketiga, dengan menciptakan keinginan konsumen, periklanan dan praktik pemasaran lainnya melanggar otonomi konsumen. Pemasaran kepada populasi yang rentan, yaitu ada 2. Yang pertama, beberapa praktik pemasaran mungkin menargetkan konsumen yang memungkinkan besar tidak memiliki pengetahuan dan data sebagai menargetkan.
Yang kedua, praktik pemasaran lainnya mungkin menargetkan populasi yang rentan dalam pengertian umum. Tanggung jawab rantai pasokan dalam dekade-dekade terakhir. Sorotan etis berfokus pada tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan atas kegiatan dari entitas lainnya ini, yang akan kita sebut sebagai tanggung jawab rantai pasokan. Sedikit bisnis yang menerima perhatian besar seperti Nike mengenai hal ini. Bergulat dengan etika. Perusahaan yang memuaskan pelanggan dapat mengharapkan bisnis yang berulang. Perusahaan yang tidak memuaskan hanya akan mendapatkan penjualan satu kali saja. Keuntungan yang stabil datang dari upaya perusahaan mempertahankan pelanggan, memuaskan mereka, dan menjual lebih banyak barang dan jasa kepada mereka. Tanggung jawab sosial dan keuntungan. Ciri-ciri perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial meliputi 1. Menghidupkan seperangkat nilai perusahaan yang mendalam yang menggerakkan tujuan, target, strategi, dan taktik perusahaan. Kedua, memperlakukan pelanggan dengan kejujuran, keterbukaan, dan merespon keluhan dan pertanyaan mereka dengan cepat. Ketiga, memperlakukan karyawan pemasok dan distributor dengan adil. Keempat, peduli pada dampak yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas perusahaan dan rantai pemasokannya terhadap lingkungan. Kelima, berperilaku sesuai moral secara konsisten. Tanggung jawab pemasaran. Sebagai pemasaran profesional, kami disewa oleh beberapa perusahaan untuk menggunakan alat-alat pemasaran kami untuk membantu mereka menjual lebih banyak produk dan jasa mereka. Melalui penelitian, kami dapat menemukan kelompok-kelompok konsumen yang paling mungkin meningkatkan konsumsi mereka. Mengingat kontribusi pemasaran. Semua yang dikatakan di sini seharusnya tidak mengurangi kontribusi utama yang telah diberikan pemasaran untuk meningkatkan standar hidup material di seluruh dunia. Para pemasar, mereka harus mencari kebutuhan yang belum terpenuhi, mendukung pengembangan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oke, jadi kesimpulan di materi kali ini tuh, di dalam keputusan dan tindakan pemasaran ada hal yang harus dilakukan, yaitu dengan etika pemasaran, teman-teman. Etika mengatur berbagai segi kehidupan manusia agar berjalan dengan baik. Bukan hanya individu yang diatur dengan etika, namun organisasi atau entitas juga diatur oleh etika. Oke teman-teman, ketika sedang memasarkan sebuah produk yang harus perlu memperhatikan adalah kualitas dan keamanan dari produk tersebut. Contohnya seperti yang kita tahu bahwa pembeli adalah raja, yang artinya bahwa pembeli harus diperlakukan sebaik mungkin layaknya seorang raja. Baik, kita akhiri sekian pemaparan materi dari kelompok 8 ini. Selanjutnya akan diadakan sesi diskusi. Yang ingin bertanya silakan ketik pertanyaan di kolom diskusi e-kampus di pertemuan ke-11 ya teman-teman.